Video. Dua sama. Mulai ya. Bersama kami di Prado FM Suara Kreativitas. Nah, music and information ya. Kita pending dulu karena kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Jadi sahabat kreatif, ini kan di Kota Pontianak ini lagi ada acara. Langsung sapa aja sudah ada Mbak Gaida Suraya dan juga Mbak Fitri Aulia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak bagaimana Pontianak? Tapi makanannya enak-enak. Makanya saya gendut ya. Cerita dong sedikit gimana bisa sampai diundang ke Pontianak ini, rangkaian acara seperti apa gitu ya. Terus gimana kah perasaannya? Ini sebenarnya pertama kali ke Kalimantan loh. Alhamdulillah banget diundang. Pas pertama datang ke Pontianak gitu. Dan setelah posting di Instagram saya mau ke Pontianak, itu semua yang komen cobain makanan ini gitu ya. Bisa juga Iya, gitu. kulinernya semua kayak harus dicoba gitu. Dan kalau siang panas banget gitu ya. Ya benar. Lumayan spa gratis ya. Ya, terus tadi acaranya kalau aku sama Gede ngisi 2 hari. Jadi kalau yang kemarin itu isinya mengenai talk show sama office-nya Diana Dewi bertiga gitu. Kita talk show bertiga. Kalau yang hari ini kita seminar sama fashion web. Nah, biasanya kalau di ide pribadi talk show, nyanyi, fashion show. Nyanyi juga barongan ya Bu ya. Salah nyebut saya. KMC juga loh dia. Jadi saya kerja apa ini? Saya kerja apa ini? Sudah banyak wanita sekarang ini. Kalau dulu mau berbusana muslimah itu kesannya, aduh bajunya ini aja gitu. Kayak ibu-ibu banget gitu ya. Nah boleh cerita dong sebenarnya awalnya bisa tertarik gitu ke dunia desainer hijabers ini gimana? Setelah lulus kuliah 2010 langsung nikah, berdua langsung bikin bisnis gitu sama suami gitu. Jadi awalnya juga dari blog dulu. Jadi kita mungkin bisa dibilang memperkenalkan nama Kifits, aku nama brandnya Kifits gitu. Terus melalui blog dulu. Jadi di blog itu ya sama kayak Gaida gitu. Jadi kita foto hari ini pakai apa, di-upload. Kayaknya kalau fisika itu serius, masuk dandan gitu kan? Emang iya, tapi justru hobi menggambar dan bisnisnya itu jadi refreshing lah. Terus nikah, di usia 20, terus sama suami, ya udahlah bikin aja, jualan sama teman. Ya dari hobi, terus ketemu sama Fitri, sama Dian Pelangi, Riani Nanda. Pas ketemu orang-orang yang memang punya ketertarikan yang sama ya. Karena kita sama-sama ngeblog waktu itu, terus buka bareng ya Fit ya. Lama-lama temenan, lama-lama jadi bikin hijabers community, lama-lama ketemu yang memang desainer beneran, terus sharing, ya cari ilmu dari teman-teman aja dari Fitri gitu juga cari ilmu. Jadi bertukar ini ya, bertukar ilmu ya. Ya, Fit, bahan di situ murah nggak? Iya. Kalau dari keluarga sendiri pasti mendukung ya, dari suami tadi mendukung. Sejauh ini sudah dapat dari apa aja sih sebenarnya tambahan pendapatan gitu ya udah pasti ya. Apa sih selain penghasilan sendiri? Teman-teman juga, teman-teman sama desainer, terus putih juga ada. Pengalaman. Ya, Bisa sampai ke Pontianak ya. oh iya, gara-gara ya. Sama Queen Management ya. Tadi ada pesan-pesan harus disampaikan. Yang pro dan kontra kalau dari pendidikan segala macam itu pernah nggak sih? Gimana menanggapinya? Oh biasa. Biasa ya. Ya sudah lah cuek aja gitu enggak dong ya. Ya, yang membangun dipikirin, dipertimbangin, dilakuin. Kalau misalnya kira-kira kita ngelakuin ya udah ini dan berdasarkan yang kita udah benar ya udah, kenapa harus sakit hati? Namanya orang ngekritik kan supaya kita nggak sombong, tapi kita lebih baik juga. Kalau nggak dikritik kita juga nggak tahu nih apa. Justru pujian itu melenakan Iya. Alah, kita bangga. Maknya keluar akhirnya. Kalau Mbak Fitri sendiri gimana? Kalau hambatan sih sejak awal pembuatan itu kayaknya ya, kayak kan soalnya saya sama suami dengerin kesini sama suami berdua. Senang banget ya kerja. Iya, jadi suamiku yang dosen branding, jadi dia bagian brandingnya, bagian marketing dan strategi itu bilang kotaknya suami saya gitu ya. Jadi semua perkembangan Ada seperti ya apa? suami ya. Iya dong. Iya, jadi dari situ awalnya banget karena kita nggak punya nggak punya modal yang banyak waktu itu untuk bangun usaha gitu. Jadi dulu masih awal-awal
naik kereta ke Tanah Abang gitu ya untuk beli paling cuma sekitar 2 kilo gitu-gitu, terus bawa-bawa nenteng-nenteng itu yang berat itu di awal-awal itu. Sekarang sih alhamdulillah udah ada karyawan, jadi tinggal mengasah ide-ide untuk lebih kreatif aja. Kalau misalnya ada nih yang punya bakat gitu, tapi kan biasanya suka ragu, suka malu, gimana ya nanti orang nerimanya apa enggak, gitu, bagus nggak ya terimaannya masyarakat di luar sana. Pernah nggak punya perasaan kayak gitu? Misalnya ada nih teman-teman kita sahabat Grand kayak gitu, tipsnya dong untuk supaya termotivasi gitu dan supaya berani untuk ini loh hasil karya saya. Dulu sih gini kan mulai pas kuliah tuh ya modal Ya, nekat nekat aja fisika ya, itu sih kuliahnya nggak meyakinkan gitu kan. modal nekat ya bismillah aja ya bismillah, tapi emang harus dimulai, kalau nggak dimulai kapan lagi gitu, nggak akan mulai. Kalau kita takut ya emang gitu aja terus. Kalau bisa tips gitu ya, yang pertama itu kita punya cita-cita tinggi mungkin gitu, kita mau menjadi apa sih gitu. Terus yang kedua, jangan pernah putus asa walaupun banyak banget tantangan, rintangan di awal, ada yang gak suka atau nggak ada yang mungkin bilang support, karena bisnis ini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti gitu ya. Jadi biasanya ada yang beberapa keluarga sih bener nih mau usaha gitu kan, pasti tak ada yang beli katanya gitu kan. Jadi biasanya berusaha meyakinkan diri sendiri aja gitu, dan setelah itu produksi apa yang kita produksi itu harus yang kita suka gitu. Jadi nanti pas kita pakai kita juga jadi pede, jadi orang ngeliatnya ini bagus nih, padahal kita yang pakai karena kepedean aja, jadi tetap Itu diri kita sendiri juga ya, saking pengen cantik gitu kan. Kalau dulu pas udah kuliah bikinan disuka emang, jadi kalau nggak laku dipakai sendiri. Lumayan ya, nggak beli baju sendiri.